어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasifa Putri Maharani dengan NPM 224111031 kelas manajemen 22A. Di sini saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah Statistika Ekonomi, pertemuan ke-5 tentang ukuran penyebaran data tunggal. Pentingnya memahami ukuran penyebaran data tunggal itu apa sih? Ukuran penyebaran data tunggal dalam statistik sangatlah penting untuk dipahami karena dapat memberikan informasi tentang bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Informasi ini dapat digunakan untuk memahami karakteristik data. Ukuran penyebaran data dapat membantu kita untuk memahami bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Misalnya, jika ukuran penyebaran data kecil, maka data tersebut cenderung berpusat di sekitar nilai tengahnya. Sebaliknya, jika ukuran penyebaran data besar, maka data tersebut cenderung lebih tersebar lebih luas di sekitar nilai tengahnya. Lalu, membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Ukuran penyebaran data dapat digunakan untuk membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Misalnya, jika kita ingin membandingkan nilai tinggi badan dari siswa laki-laki dan perempuan, maka kita dapat menggunakan ukuran penyebaran data untuk melihat apakah terdapat perbedaan penyebaran nilai tinggi badan antara kedua kelompok tersebut. Berikut adalah beberapa ukuran penyebaran data tunggal yang umum digunakan dalam statistika. Yang pertama ada rentang. Rentang adalah jarak antara nilai tertinggi dan nilai terendah dalam data. Rentang merupakan ukuran penyebaran data yang paling sederhana, tetapi tidak terlalu akurat karena hanya dipengaruhi oleh dua nilai data saja. Lalu ada jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil adalah jarak antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Jangkauan kuartil merupakan ukuran penyebaran data yang lebih akurat daripada rentang karena dipengaruhi oleh lebih banyak nilai data. Lalu ada simpangan baku. Simpangan baku adalah akar kuadrat dari ragam. Simpangan baku merupakan ukuran penyebaran data yang paling akurat karena dipengaruhi oleh semua nilai data. Lanjut, definisi data tunggal. Dalam statistika, data tunggal adalah data yang terdiri dari nilai satu saja. Data tunggal dapat berupa data kuantitatif atau data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur secara numerik seperti tinggi badan, berat badan, nilai ujian, dan sebagainya. Dan data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur secara numerik seperti jenis kelamin, warna mata, dan sebagainya. Data tunggal dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama ada data tunggal ganjil. Data tunggal ganjil adalah data yang jumlah datanya ganjil. Untuk mencari median dari tunggal ganjil cukup diurutkan dari data nilai terkecil ke nilai terbesar. Dan nilai tengahnya adalah median data tersebut. Lalu ada data tunggal genap. Adalah data tunggal yang jumlahnya datanya genap. Untuk mencari median data tunggal genap, cukup urutkan data nilai terkecil ke nilai terbesar. Dan jumlah data di sisi kiri dan kanan nilai tengah harus sama. Nilai tengahnya adalah rata-rata dari dua nilai data yang berada di tengah. Kenapa memahami penyebaran data penting? Memahami penyebaran data penting dapat memberikan informasi tentang bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Informasi ini dapat digunakan untuk memahami karakteristik data. Penyebaran data dapat membantu kita untuk memahami bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Misalnya, jika penyebaran data kecil, maka data tersebut cenderung berpusat di sekitar nilai tengahnya. Jika sebaliknya, penyebaran data besar, maka data tersebut cenderung terlebih-lebih luas di sekitar nilai tengahnya. Lalu ada membandingkan data kelompok yang berbeda. Penyebaran data dapat digunakan untuk membandingkan data dari kelompok-kelompok yang berbeda. Misalnya, jika kita ingin membandingkan nilai ujian matematika dari siswa laki-laki dan perempuan,
Maka kita dapat menggunakan penyebaran data untuk melihat apakah terdapat perbedaan penyebaran nilai ujian matematika antara kedua kelompok tersebut. Jenis-jenis ukuran penyebaran data tunggal. Ukuran penyebaran data tunggal adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari nilai tengahnya. Ukuran penyebaran data tunggal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada ukuran penyebaran absolut. Adalah ukuran penyebaran data yang dihitung tanpa dipertimbangkan nilai tengah data. Ukuran penyebaran absolut yang umum digunakan adalah rentang dan jangkauan kuartil. Lalu ada ukuran penyebaran relatif. Adalah ukuran penyebaran data yang dihitung dengan mempertimbangkan nilai tengah data. Ukuran penyebaran relatif yang umum digunakan adalah ragam dan simpangan baku. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing jenis ukuran penyebaran data tunggal. Rentang. Rentang adalah jarak antara nilai tertinggi dan nilai terendah dalam data. Lalu jangkauan kuartil adalah jarak antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Lalu ada ragam. Ragam adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari nilai rata-ratanya. Next, ada simpangan baku adalah akar kuadrat dari ragam. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah penyebaran data tunggal merupakan ukuran seberapa jauh data tersebar dari nilai tengahnya. Lalu ada penyebaran data tunggal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ukuran penyebaran absolut dan ukuran penyebaran relatif. Lalu ada ukuran penyebaran absolut yang umum digunakan adalah rentang dan jangkauan kuartil. Lalu ada ukuran penyebaran relatif yang umum digunakan adalah ragam dan simpangan baku. Lalu ada pemilihan ukuran penyebaran data tunggal yang tepat tergantung pada tujuan analisis data yang dilakukan. Memahami penyebaran data tunggal penting karena dapat memberikan informasi tentang karakteristik data dengan membandingkan data dari kelompok yang berbeda karena membuat keputusan mengidentifikasi outliers dan mengembangkan model prediksi. Mungkin sampai sini saja penjelasan dari saya tentang penyebaran data tunggal. Bila ada kurangnya dan ada salahnya, saya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.